Shalom semuanya. Hari ini Shalom. terima kasih sudah Shalom, join shalom. the new worship of God. Shalom. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan hari ini oleh Ibu Sarah. Wah, mantap Bu Sarah. Bu Sarah sudah hadir bersama kita. Jadi kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh saya minta Ibu Leni buka dalam doa? Kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kami boleh mencari wajah Tuhan. Tuhan, Kau terlalu baik buat kami. Bahwa kami Tuhan lebih mengerti rencana Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pagi ini ke Zoom prayer ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga saat puji-pujian dinaikkan Tuhan. Kami mau Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan terus mengerti rencana-rencana Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Bu Sarah yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami sebagai hamba yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami serahkan juga Pastor Hendro Tuhan yang tidak bisa hadir pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga sahabat-sahabat kami Tuhan yang dari Prancis, Singapura Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, yang kami rindukan Tuhan pagi hari ini. Engkau ada bersama kami, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah jumpa dengan ucapan syukur dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kasih dan sayang. Oh Yesus, petir sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan
sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Indah dalam dekapan-Mu Tuhan, peluklah kami, sangat kami rindukan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
Dan biarlah kebaikan-Mu menjadi penuh Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Sekalipun kami belum melihatnya, tapi kami percaya itu sudah ada disediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, ku bersyukur atas kasih-Mu. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, ku bersyukur atas kasih-Mu. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, ku bersyukur atas kasih-Mu.
sekarang sedang terjadi. Percayalah, kebaikan-Mu penuh Tuhan. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Sebab Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah yang kita dugakan. Dia memberi dalam kesempurnaannya. Dia memelihara kita dalam kesempurnaan. Cuma yang satu yang Dia mau tahu, apakah kita sungguh percaya kepadanya? Atau hanya masalah yang bisa menyebabkan kita menjadi jauh dari Dia? Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Thank you, Lord. You are so beautiful, wonderful, marvelous. Thank you for you always will to love me, Jesus. Thank you for your love in me. Thank you for you always will. You are the one I love, and you are my living God. Thank you for your love.
always with you are the one I love, and you are my living God. You're so beautiful, wonderful, marvelous you are. You're so beautiful, wonderful you are. Oh, you are. You're so beautiful. You're so beautiful. Thank you for your love in me. Thank you for you always with you are the one I love, and you are my living God. You're so beautiful, wonderful, marvelous you are. You're so beautiful, wonderful you are. Oh, you are. You're so beautiful, wonderful, marvelous you are. You're so beautiful, wonderful you are. Oh, you are. You're so beautiful, wonderful, marvelous you are. You're so beautiful, wonderful you are. Oh, you are. You're so beautiful. You're so beautiful. You're so beautiful. You're so beautiful. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The
angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Silakan Bu Sarah. Baik, kita akan datang kepada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus. Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Taruhkanlah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Karena Tuhan ada bersama dengan kami pagi ini. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali ya hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Nggak terasa 1 bulan, ketemu lagi 1 bulan ya. Hari ini saya mau cerita, saya mau bagikan firman Tuhan, judulnya kecewa ya. Siapa di sini yang dalam hidupnya nggak pernah kecewa? Rasanya jarang ya. Kalau ditanya siapa yang pernah kecewa, pasti semuanya kita akan bilang iya. Ya, dalam hidup kita pasti kita pernah mengalami yang namanya kecewa. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah, boleh nggak kita kecewa? Ya, kecewa itu manusiawi, ya. Tapi apakah kecewa itu sesuatu yang baik bagi iman kita atau tidak? Ya. Terus pertanyaannya, sampai sejauh mana kecewa itu? Kecewa yang perlu kita bereskan dan kecewa yang hanya ya saya kecewa aja gitu, udah nggak ada apa-apa. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai kecewa ya. Apa sih pengertian kecewa itu? Ya, kecewa itu adalah saat apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Kecewa itu adalah saat kita merasa apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kecewa yang seperti apa yang kita harus bereskan? Kecewa yang sudah sampai menghilangkan sukacita dalam hidup kita. Kalau kita kecewa dan hilang sukacita, itu adalah satu sinyal yang Roh Kudus kirim sama kita untuk kita bereskan. Betul? Kalau pagi kita berdoa, Tuhan, saya mau hari ini saya bisa melihat mujizat dan pertolongan Tuhan.
Selesai berdoa, ternyata misal hal yang paling sederhana adalah ketika kita berharap misalnya anak kita bangun dengan cepat gitu ya, kita harus teriakin anak kita, ayo bangun. Terus kita berharap suami kita pagi-pagi menyambut kita dengan baik, misalnya, ternyata yang terjadi suami kita ngomel-ngomel dari pagi gitu ya, atau banyak hal yang kita tadinya harapkan hari ini menjadi hari yang indah, hari yang penuh dengan mujizat dan pertolongan Tuhan, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Apa respon kita? Nah, kalau sampai kita sudah ngalamin yang namanya hilang sukacita, maka kita harus membereskan rasa kecewa kita ya. Selalu dalam hidup kita setiap hari kita harus menjaga bagaimana hati kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, karena selalu firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Apa yang dipikirkan, apa yang di dalam hati kita, itu yang keluar dari mulut kita. Kalau hati kita enggak beres, maka larinya pikiran kita enggak beres, maka apa yang keluar dari mulut kita menjadi enggak beres ya. Saya mendapati ada banyak orang yang pada akhirnya kecewa dan akhirnya dia mengalami tawar hati ya. Saya biasa bertemu dengan rekan-rekan di ruang konseling gitu ya. Selalu problem yang terbesar balik lagi adalah karena kekecewaan. Ya, misal seorang istri datang konseling, kenapa? Karena dia kecewa dengan suaminya. Dia berharap tadinya suaminya adalah bisa menjadi imam di dalam keluarga. Yang ternyata adalah suaminya nggak pernah menjadi imam, tidak pernah memimpin ibadah di rumah. Misal ya, ada istri yang berharap suaminya mencari nafkah. Yang terjadi adalah dia yang harus mencari nafkah, sementara suaminya tidak bisa mencari nafkah. Atau seorang ibu yang kecewa dengan anaknya ketika anaknya memilih pasangan yang tidak sesuai dengan harapannya dia. Atau seorang ibu yang kecewa ketika anaknya memilih jurusan yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Ya, dalam hidup ini ada banyak peristiwa yang membuat kita menjadi kecewa ya. Nah, ada 3 hal yang sebenarnya kita bisa rasakan dalam hidup ini. Yang pertama adalah kita kecewa kepada Tuhan. Ya, kita merasa Tuhan, kok saya ngalamin tidak seperti apa yang saya inginkan. Setiap orang boleh punya keinginan ya, tapi balik lagi kadang-kadang keinginan itu tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan, tidak seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bilang, Tuhan, kenapa saya harus sakit? Tuhan, kenapa saya harus ngalamin masalah ini? Tuhan, kenapa saya harus kehilangan? Tuhan, begitu banyak pertanyaan yang kita bilang dan pada akhirnya walaupun kita masih ibadah ya, walaupun kita masih menjalankan semua pelayanan kita, tapi dalam hati kita mulai menaruh kekecewaan sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Kok saya berharapnya ini, tapi yang terjadinya ini. Tuhan, saya berharap keuangan saya beres, tapi makin hari Tuhan, keuangan saya makin nggak beres. Makin kita merasakan momen-momen dalam hidup kita rasanya kok makin mengecewakan. Kita mulai berpikir, Tuhan, saya salahnya apa gitu ya. Nah, hari ini kita mau bicara tentang kekecewaan itu ya. Tadi yang pertama kita kecewa dengan Tuhan. Yang kedua kita kecewa dengan pasangan, dengan orang-orang yang terdekat dengan kita ya. Kita kecewa sama mertua kita kecewa sama ipar kita kecewa sama anak kita. Yang ketiga adalah kita kecewa dengan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang hidup dalam penyesalan. Coba kalau dulu gue nggak salah pilih suami. Coba kalau dulu saya nggak salah pilih gereja. Coba kalau dulu saya nggak salah pilih pekerjaan.
ya, itu membuat menjadi sebuah penyesalan dalam hidup kita. Dan bahayanya nanti kita lihat apa yang terjadi kalau kita nggak beresin kekecewaan kita, ya. Tadi saya bilang kekecewaan itu adalah sesuatu yang wajar yang seringkali kita alami. Tapi balik lagi, apakah kekecewaan itu mengganggu kita sampai membuat kita kehilangan sukacita, maka kita harus mulai membereskannya. Mari kita lihat dulu Yohanes 11. Yohanes 11 ya. Cerita ini sering kali kita sudah dengar, tapi hari ini kita mau lihat insight yang berbeda ya. Yohanes 11, Lazarus dibangkitkan. Saya bacain ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ini catatan yang pertama adalah Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, sampai situ dulu. Ini cerita yang menarik. Ketika Lazarus sakit, ya, di situ diceritakan bahwa Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kalau kita berpikir dengan cara kita, kalau saya mengasihi seseorang, pastilah saya ingin melakukannya dengan segera, betul? Karena saya pengen tolong orang yang saya kasihi. Kalau anak saya sakit, gitu ya, kalau anak saya sakit, saya selalu pengen segera kalau bisa saya bawa ke dokter. Kenapa? Karena saya nggak mau sampai terjadi sesuatu yang buruk dengan dia. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dalam cerita ini, di awal Yesus ceritanya dia mengasihi Maria Marta. Tapi di ayat yang ke-6, di situ dia bilang, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus sengaja menunda. Kalau kita sebagai manusia dan berpikir secara pikiran kita akan bilang, aduh Yesus kok kamu tega ya? Kamu kok tega banget gitu sampai harus menunda 2 hari. Dan seperti cerita yang terjadi, apa yang terjadi? Pada akhirnya Lazarus mati ya, dan Yesus baru datang setelah 4 hari Lazarus itu mati. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Kita lanjut lagi ya, Yohanes 11, saya lanjut ya, langsung aja ke ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar, ya, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, saya mencatat di sini ya, ada beberapa akibat kekecewaan yang kalau kita nggak rasanya kita tidak bereskan. Yang pertama adalah yang sering kali terjadi adalah tawar hati. Ya, di sini banyak orang juga mengalami yang pertama kali ketika dia kecewa, dia mulai tinggalin pelayanan. Kayaknya gue rugi pelayanan. Toh ternyata saya nggak ditolong Tuhan. Toh saya juga rasanya hidup saya nggak berubah-berubah. Yang saya pikir ketika ikut Tuhan, saya akan diberkati. Ketika saya ikut Tuhan, saya akan ngalamin pertolongan Tuhan. Tapi yang terjadi, saya nggak dapetin apa-apa. Bahkan ketika dia mulai hidup dalam pelayanan, dia mulai ngalamin masalah demi masalah datang. Jadi yang pertama adalah dari cerita ini, ketika kita kecewa,
adalah tawar hati ya. Marta menyambut Yesus, Maria tinggal di rumah. Padahal Maria dan Marta adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus ya. Nah, yang kedua adalah berhenti berharap. Nah, tapi sebelum ke situ ya, Bapak Ibu, saya pernah belajar mengenai cinta yang mula-mula ya. Ketika kita cinta yang mula-mula, kita itu pasti menggebu-gebu dengan Tuhan. Amin. Ya, saya rasanya ketika saya menemukan Yesus pertama kali ya, mau apapun juga, wah udah deh ya, doa semalaman ya saya lakuin. Tapi dalam perjalanan ya, ketika kita mulai kehilangan cinta yang mula-mula, kita mulai berhitung-hitung sama Tuhan. Kita nggak lagi menggebu-gebu dengan Tuhan. Nah, sama ketika kita juga kecewa, ternyata itu menghilangkan perasaan yang tadi exciting dengan Tuhan dan menggebu-gebu. Saya banyak melihat ya teman-teman saya yang awalnya sama seperti saya, semangat pelayanan. Lama-lama ya. Terus yang saya paling sedih adalah saat ini banyak orang ke gereja itu jarang bawa Alkitab gitu ya. Nah, jadi jeleknya ketika dia bawa Alkitab masih bisa balas pakai handphone gitu ya, balas WA, balas apa. Saya pikir Tuhan, ibadah cuma 2 jam, tapi sepanjang ibadah orang masih berani balas WA, masih berani buka konten gitu ya. Gimana rasanya? Nah, tuh saya berpikir, oh ini orang lagi bermasalah nih. Dia enggak lagi menggebu-gebu dengan Tuhan. Jangan-jangan dia lagi tawar hati. Kenapa? Kalau kita sedang on fire bersama dengan Tuhan, maka kita akan fokus kepada Tuhan. Ketika ibadah, ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, selain tawar hati, berhenti berharap. Ya, yang pertama akibat kecewa apa? Tawar hati. Yang kedua adalah dia berhenti berharap. Kita lanjut. Yohanes 11 ayat 24 ya. Saya lanjut aja ya, saya loncat ya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, di sini Marta bilang, kalau nggak biar ini saya baca lagi dari yang tadi ya, dari 21 ya, biar lebih jelas ya. Kata Marta, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Yesus bilang, Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi apa lihat jawabannya Marta di ayat 24? Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dan Yesus menegaskan lagi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang kedua adalah yang tadi, dia berhenti berharap. Marta kenal siapa Yesus. Ya, Marta tahu cerita bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat. Bahkan pada waktu itu Yesus sudah membangkitkan 2 orang mati. Yang pertama adalah anak Yairus dan anak janda di Naim. Ya, dia sebenarnya pernah melihat bagaimana dia pernah mendengar Yesus melakukan mujizat. Tapi ketika dia kecewa, dia lupa bahwa di depan dia ada Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, ini yang terjadi adalah seringkali kita tahu, kita di GWG sering dengar banyak mujizat demi mujizat yang sudah terjadi. Tapi ketika kita mengizinkan kecewa demi kecewa demi kecewa, yang terjadi kita tawar hati. Yang kedua adalah kita mematikan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mungkin berpikir, Tuhan mungkin yang sekali ini Tuhan nggak tolong saya.
Ya, mungkin yang sekali ini udah deh, Tuhan kayaknya Tuhan nggak akan lakuin apa-apa buat hidup saya. Mungkin ini udah nasibnya saya. Mungkin ini udah takdirnya saya bahwa ini harus terjadi gitu ya. Nah, itu yang berbahaya ketika kita mengizinkan kekecewaan itu menguasai hati kita. Dan yang ketiga adalah yang paling bahaya adalah bukan hanya kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita kehilangan iman. Kehilangan iman kita kepada Tuhan. Yohanes 11 ayat 32. Ya, Yohanes 11 ayat 32 di situ dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Balik lagi berulang-ulang bahasanya sama. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tidak ada iman lagi, dan dia tidak bilang kepada Tuhan. Dia nggak bilang begini, Maria harusnya kalau dia masih punya iman, dia bilang, Tuhan, walaupun Tuhan baru datang hari ini, tapi saya tahu Tuhan pasti membangkitkan Lazarus. Beda bahasanya. Kalau di sini bahasanya dia bilang, ya Tuhan, sekiranya Tuhan di sini saudaraku pasti tidak mati. Seharusnya kalau Maria punya iman, dia hanya cukup bilang, Tuhan, enggak apa-apa, Tuhan baru datang hari ini. Karena saya tahu Tuhan itu adalah pembuat mujizat. Maka hari ini pun akan terjadi mujizat atas Lazarus, ya. Tapi di situ dia malah berbicara dengan konten yang berbeda. Jadi 3 hal tadi ya. Kenapa kita harus jaga hati kita? Jangan izinkan kekecewaan menguasai hidup kita. 1, kita akan tawar hati. 2, kita akan berhenti berharap. Yang ketiga, kita akan kehilangan iman kita. Kita mulai menganggap Yesus ya biasa aja. Tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita, apapun yang terjadi, hari-hari ini Tuhan sanggup melakukan mujizat. Amin. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Kalau misalnya kita tahu bagaimana kita bisa menghadapi kekecewaan. 1, yang pertama yang kita harus tetap pegang adalah fokus pada sumber yang tepat, ya. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, kita mau tetap fokus hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber mujizat kita. Tuhanlah sumber segala sesuatunya di dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu kelimpahan dalam segala hal. Bukan dalam hal keuangan saja, bukan hanya hal dalam kesehatan, tapi Tuhan bilang, aku datang memberikan kepadamu hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Amin. Janji Tuhan hari ini, Tuhan mau kasih kita kelimpahan dalam segala hal. Bukan dalam satu perkara, tapi dalam segala perkara. Cuman balik lagi, apakah kita masih fokus kepada Tuhan atau tidak? Ya, yang pertama adalah fokus pada sumber yang tepat, ya. Kita nggak perlu, jadi kita tidak boleh hidup dalam penyesalan. Balik lagi, masa lalu adalah bagian dari hidup kita yang kita bisa pelajari apa yang baik, apa yang perlu kita perlu perubah. Tapi yang kita harus pikirkan adalah hidup kita hari ini dan ke depan. Bagaimana kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah, yang kedua ini yang seringkali kita mungkin kalau wanita lebih mudah melakukannya. Pilih tempat yang tepat untuk menangis. Ya, Yohanes 11 ayat 33 di situ dibilang, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu. Amin. Ketika kita nangis di kaki Yesus, masgulah hatinya, ya. Ternyata menangis itu enggak dosa. Menangis itu bukan berarti kita cengeng, tapi menangis itu sebagai tanda
bagaimana kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, saya kalau wanita udah biasa ya, kalau sama Tuhan biasa aja gitu ya, nangis itu udah biasa. Tapi ini yang bapak-bapak nih mikir, aduh, rasanya kita tuh cowok tuh biasanya gagah berani, mana mungkin nangis. Tapi dalam hidup kita ya, kita menangis itu nggak sesuatu yang wajar. Tetapi malah ketika kita menangis, kita bisa mengeluarkan emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Tapi pilih tempat yang tepat. Tempat yang tepat ketika kita menangis adalah di kaki Tuhan. Amin. Ya, saya ingat saya dari kecil, papi saya galak banget gitu ya. Saya orang yang susah untuk buat nangis. Kenapa? Karena waktu kecil saya kalau mau nangis, papi saya ngomong gini, awas ya kalau nangis, terus nanti mami saya bilang gini, jangan nangis, nanti kamu tambah dihajar papi saya galak. Udah, jadi saya selalu terbiasa ketika saya lagi kesel, marah, saya cuma bisa nahan dan cuma gitu ya. Kalaupun nangis itu udah kondisi terburuk dan saya harus sembunyi dan saya harus tutup dengan bantang supaya papi saya nggak dengar saya nangis. Dan ternyata itu membentuk saya. Hati saya itu menjadi hati yang keras ya. Orang Batak bilang majugul, keras kepala gitu ya. Kenapa? Karena kondisi dan situasi. Dan saya paling sebel kalau lihat ada perempuan itu cengeng. Ya, buat saya nangis itu sebuah, aduh kok cengeng banget sih gitu aja nangis. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, ketika saya dipulihin, saya bersyukur, saya bisa nangis sama Tuhan ya. Ketika muji, kita bisa nangis sama Tuhan, aduh itu sesuatu yang indah. Dan hari ini ternyata gampang aja untuk kita bisa keluar dari kekecewaan. Yang pertama, kembali fokus kepada sumbernya. Kita yang kedua adalah menangis di tempat yang tepat. Bagaimana kita menceritakan kepada Tuhan setiap kekecewaan kita kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan memulihkan kita. Tuhan mengizinkan kita melihat setiap bagian dari kekecewaan itu, kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan rencanakan. Pada akhirnya Lazarus dibangkitkan, amin. Ya, walaupun memang secara tradisi pada waktu itu di Israel katanya kalau orang dibangkitkan sebelum 3 hari, sebenarnya itu bukan mujizat karena rohnya masih ada dan masih bisa kembali. Makanya katanya di situ dikatakan Yesus membangkitkan di hari keempat. Karena kalau lewat 3 hari itu benar-benar adalah mujizat ya, karena zaman dulu nggak pakai formalin, jadi udah pasti bau busuk dan itu adalah mujizat. Tapi yang saya mau pelajari adalah hari ini bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Amin. Saya mau tutup dengan kesaksian saya ya. Saya mungkin pernah bagikan, saya lupa. Desember itu saya terkena namanya TIA, Transient Ischemic Attack. Ya, pagi itu saya bangun dan mulut saya cadel. Ya, saya kaget. Kenapa? Karena malamnya saya biasa, paginya saya mulutnya cadel, betul-betul cadel. Dan waktu itu saya langsung ke dokter dan dokter menyatakan itu TIA, Transient Ischemic Attack atau mini stroke ya. Dan kemarin Januari saya baru bisa melakukan MRI. Hasil MRI saya ternyata di sebelah kiri itu ada stroke yang sudah permanen, tapi kecil. Ya, dan waktu itu dokter bilang sama saya, Sarah, kamu harus berhati-hati, jangan sampai serangan kedua. Dan ternyata ini udah berulang. Setelah dibaca hasil TIA-nya sudah berulang. Kemudian dokter bilang, kamu harus hati-hati, jangan sampai ini terulang dan ini bisa menyebabkan stroke. Terus saya tanya sama dokter, kalau misalnya ini cadel, ini bisa pulih dan bisa tidak. Dia bilang gitu, tergantung, nggak bisa diprediksi. Kemudian saya berpikir saya pengen DSA ya yang dilakukan oleh dokter Terawan, tapi dokternya bilang sudah percuma karena ini sudah lewat dari 2 jam, tidak pernah bisa dilakukan dan tidak bisa memulihkan. Waktu itu saya bertanya sama Tuhan, saya ini bekerja karena berbicara. Saya setiap hari memimpin di perusahaan dengan mulut saya. Nggak mungkin saya nggak ngomong. Dan waktu itu saya ngomong satu kata aja udah susah. Jadi cadel, jadi lidahnya agak tertarik gitu kan. Terus Tuhan, saya pelayanan di radio juga pakai lidah. Saya harus ngomong. Lah ini ngomongnya balelol begini gitu ya. Terus udah gitu
pada waktu itu saya tinggal seminggu lagi saya harus mengisi Natal anak sekolah minggu. Ya, jadi saya masih ada beberapa pelayanan di Desember. Waktu itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan tolong, saya membutuhkan suara saya. Saya membutuhkan ini saya bisa cerita dengan jelas gitu, a i u e o-nya. Terus akhirnya waktu itu Tuhan kasih saya hikmat nyanyi. Saya dapetin ini hikmat ketika saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, dia kena COVID dengan keadaan nafas yang tersengal-sengal, malah Tuhan bilang kamu nyanyi, dan dia nyanyi sampai akhirnya paru-parunya yang tadinya sudah tersengal-sengal dan akhirnya dia pulih. Dan Tuhan ingatkan cerita itu. Akhirnya saya ambil gitar saya nyanyi sekeras-kerasnya, saya muji, saya nyembah. Dan satu lagu yang Tuhan ingatkan waktu itu adalah Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Saya nyanyi lagu itu berulang-ulang. Saya nyanyi berulang-ulang. Itu lidah yang tadinya cadel mulai pulih sehari enggak. Saya lakukan itu sampai hampir seminggu. Saya nyanyi betul-betul, saya paksain dengan sekencang-kencangnya. Dan saya bersyukur hari ke hari suara saya mulai pulih lagi. Dan waktu saya melayani di Natal sekolah minggu, saya bilang, Tuhan, saya mau apa yang saya sampaikan anak sekolah minggu bisa dengar dengan jelas. Waktu itu saya bersyukur, waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya walaupun masih ngomongnya masih pelan-pelan, itu masih betul-betul bisa didengar. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu ya, saya ketemu dengan dokter syaraf saya, dia bilang, Bu, luar biasa ya. Dia bukan dokter yang Kristen, dia Muslim. Dia bilang, Ibu tuh pasien saya yang pemulihan TIA-nya paling cepat. Kenapa? Karena saya lihat Ibu bicaranya sudah sangat jelas. Kemudian motorik Ibu tidak ada yang terganggu. Saya bersyukur. Siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus. Dia tahu. Saya bilang, Tuhan masih mau pakai saya. Ya, apapun dalam hidup kita, kadang-kadang kita ditawarin untuk kecewa. Pilihannya adalah balik lagi. Kita mau kecewa atau kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Di balik setiap peristiwa yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Pagi ini, sekali lagi, jangan pernah taruh kecewa dalam hidup kita. Jangan batasin kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau Dia sanggup, maka Dia akan melakukannya. Hanya ada 3 hal. Ubah cara pikir kita dengan cara pikirnya Tuhan. Ubah cara kerjanya kita dengan cara kerjanya Tuhan. Ubah waktunya kita dengan waktunya Tuhan. Bukan dengan waktunya kita. Karena di tangan Tuhanlah mujizat. Di tangan Tuhanlah pertolongan kita sehari demi kesehari ya. Yuk kita datang berdoa pas jam 6. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami belajar dari peristiwanya Lazarus. Tuhan, terkadang banyak hal yang kami tidak mengerti. Banyak hal yang seringkali kami tanyakan kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Tuhan, pagi ini kami mau cek hati kami. Kami mau bersihkan hati kami dari setiap rasa kecewa kami, dari setiap rasa penyesalan kami, dan kami mau terus fokus hanya kepada Tuhan, karena di tangan Tuhanlah mujizat, di tangan Tuhanlah setiap kuasa, kemuliaan, berkat Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati setiap kami hari ini. Kami mau katakan kepada Tuhan, kami mau bereskan rasa kecewa kami, dan kami mau kembali kepada cinta kami yang mula-mula Tuhan. Kami mau merasakan bagaimana kami mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Hendra.
Terima kasih Bu Sarah, luar biasa hari ini kita dapat pencerahan. Jangan kecewa gitu ya Bu. Ya, fokus sama Tuhan ya. Oke, baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya boleh minta eh, Ibu Leni bantu dalam doa syafaat, bisa? Ya, Pak Hendra di kan tadi sini aku sudah, Pak Hendra. nggak apa-apa dong lagi. Oh, ya udah. Eh, boleh Bu Princess. Ini yang Bu Silakan Bu. Princess ada dua Pak Hendra. Tadi juga Ibu Oh itu. Princess dari Prancis juga dia mau minta didoakan. Itu yang Prancis KW Bu. Gini, kalau itu yang Prancis lebih lagi luar biasa, dia bisa bahasa Prancis. Shalom semuanya, terima kasih Ibu Sarah tentang bagaimana kecewa, karena saya juga nanti mau sharing kekecewaan yang bisa dihadapi itu luar biasa. Tetapi kalau bersama Tuhan Yesus, jangan pernah kecewa, karena Dia selalu memberikan yang terbaik dan rencananya selalu indah. Saya bersyukur. Sebetulnya keadaan saya tidak terlalu baik dalam arti kata kalau secara fisik ini saya punya muka melepuh, kaki saya bengkak terus. Tetapi saya cuma mau bersyukur, saya cuma mau bilang bahwa biar apapun yang terjadi di dalam keadaan saya, Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan itu selalu memegang tangan saya. Tuhan itu selalu membangkitkan sukacita saya. Jadi saya tidak pernah khawatir, walaupun muka saya kadang-kadang saya keluar tuh saya mesti pakai foundation setebal-tebal mungkin. Tetap aja kulit itu ngelopek-ngelopek. Tapi buat saya, selama saya ingin melayani, saya ingin memberitakan bagaimana besarnya Kristus kita itu, saya akan jalankan dengan sukacita. Pertama saya mau didoakan supaya dalam pelayanan ini, kebetulan nanti tanggal 7 saya akan ke Jakarta dan sudah banyak dan kebetulan sama suami perginya, jadi kami berdua akan melayani supaya apa yang menjadi kesaksian dari saya dan kesaksian dari suami saling mendukung, bahwa kita hanya mau memuliakan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Tolong didoakan supaya dalam saya memberitakan sharing saya, hanya nama Tuhan yang dimuliakan, hanya kebesaran Tuhan, dan tidak sama sekali memandang apa yang saya sudah terima berkat, karena buat saya semua kita kembalikan kepada Kristus. Jadi tolong didoakan supaya saya, suami, dan keluarga tetap terus berjalan di dalam terang Kristus. Terima kasih, itu aja. Oh, satu lagi, maaf, tolong didoakan kepada Sis Acin. Waktu itu pernah datang ke GWG, dia kena kanker lidah, kemudian setelah 15 tahun free, sekarang dia kena kanker payudara. Tetapi banyak sekali kuasa-kuasa iblis yang membuat dia menjadi, tadinya dia semangat, tapi karena obat yang terlalu keras, dia hanya bisa muntah. Sampai kemudian kemarin ini dikasih obat muntah, malah dia diare. Jadi dia kemarin tepat waktu saya bicara, dia bilang, saya udah gak mau hidup. Saya bilang, inilah perjuangan kita sampai detik terakhir. Kita harus tetap hidup. Karena yang merencanakan kehidupan kita adalah Tuhan. Dan puji Tuhan, pada saat yang tepat, dia merasakan loneliness. Dia merasakan kesakitan luar biasa. Disitulah Tuhan memakai saya dan salah satu ibu pendeta untuk berbicara kepada dia bahwa don't lose hope, because kita ini selalu punya Tuhan Yesus dan kita ini selalu berpengharapan. Tolong doakan dia karena dia di dalam keadaan yang betul-betul sakit secara fisik, tetapi mudah-mudahan dia terus pegang Tuhan Yesus sehingga hanya syukur demi syukur yang boleh dia beritakan. Terima kasih. Selanjutnya ada Bu Kelvin, silakan Bu Kelvin. Shalom, terima kasih Bu Sarah Shell, terima kasih Pak Hendra. Ibu Leni,
Satu yang ingin didoakan besok Jumat, besoknya Prancis ya, karena di sini masih Kamis. Besok Jumat waktu Prancis malam, saya akan melayani di SOS Eropa, Sahabat Orang Sakit. Saya akan jadi pembicara dan kesaksian dari Si Stefani, terutama Si Stefani karena di sana jam 1 dini hari ya. Jadi biar Tuhan kasih kekuatan buat Stefani dan saya dikasih hikmat. Itu satu. Yang kedua, hari Sabtu kami berencana lagi untuk pergi donasi ke Turki. Ya, untuk pelayanan ke Turki. Jadi mohon doanya semuanya boleh berjalan dengan lancar ya, dan saya serta tim boleh memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Terima kasih buat Si Stefani juga yang ikut berdonasi ya buat saudara-saudara kita yang terkena gempa di Turki. Yang berikutnya, saya sedang mendoakan satu orang yang setiap hari itu di depan teras kami itu ngeganja atau merokok. Pokoknya dia sepertinya lonely. Terus tadi ada satu pengakuan yang luar biasa ketika saya keluar untuk pelayanan, saya tegur dia. Setiap hari saya tegur, bonjour, sava, apa kabar gitu kan. Terus dia balik dan bertanya kepada saya, si Mr. X ini. Terus dia bilang, tahu nggak, cuma Anda yang menyapa saya ini sampah, saya ini selalu ngeganja, saya ini ngedrak. Tapi kok Anda begitu baik menegur saya? Saya bilang, karena Anda berharga di mata Tuhan. Dan dia mulai nangis, dia bilang, mungkin dari Anda saya akan berubah. Ya, jadi tolong doakan, semoga benar dengan kehadiran kita, dengan sapaan kita, orang lain bisa melihat kasih Kristus. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, ada yang lain yang mau didoakan? Kita doakan juga ya Bu Leni, Pak Benris yang sedang menuju ke Nias untuk pelayanan di sana. Pastor Jelly, ada? Iya, Pak. Pastor doakan mama saya lagi kemarin lagi masuk rumah sakit ya, dia lagi drop lagi, kondisinya udah 2 hari di rumah sakit. Itu aja. Baik. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, silakan Bu Leni, kita mulai doa syafaat. Habis itu minta Bu Mulyatin doa berkat ya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bu Sarah. Kami tidak boleh kecewa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pembenaran ke firman-Mu Tuhan. Benar-benar kami mengikuti Engkau, tidak boleh kecewa Tuhan. Tuhan, di saat kecewa kami Tuhan, balut kami Tuhan dengan penuh kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Bu Sarah Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Berikan juga hamba-Mu kesehatan yang prima Tuhan. Demikian juga Tuhan, kesaksian-kesaksiannya Tuhan. Boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh mengikuti Zoom prayer Tuhan. Bersama sahabat-sahabat kami semua Tuhan. Semua ini karena kebaikan Tuhan, karena bukan kami Tuhan, tapi Engkau sendiri Tuhan. Biarlah kami bertambah kecil, tapi Engkau bertambah besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami akan bawa Tuhan orang-orang yang sakit ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jamah Tuhan, Engkau hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah kami untuk menjamah orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati untuk Fani Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan buat Fani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menolongnya, Engkau terus menjaganya Tuhan. Biarlah dia Tuhan pakai dia terus menjadi kesaksian Tuhan. Di mana-mana Tuhan dia boleh menjadi kesaksian. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga suaminya Pak Edward Tuhan.
Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, berkati Tuhan usahanya, bisnisnya, pekerjaannya Tuhan. Kami bawa semua ke dalam tangan-Mu. Berkati juga ketiga anaknya Tuhan, baik yang ada di Singapura maupun yang ada di Australia Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami bawa juga Bu Acin Tuhan yang kena kanker lidah Tuhan. Tuhan, mari jamah Tuhan. Hanya Engkau yang memberi kekuatan Tuhan. Tangan kami tidak sampai, tapi kami mempunyai Tuhan yang hidup. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya Tuhan. Pegang tangan Bu Acin Tuhan. Di saat dia lagi kesulitan Tuhan, Kau jamah. Kau gendong Tuhan. Kami serahkan Bu Acin ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah melalui punya sakit penyakitnya ini dia ada kesaksian. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah Yehova Jireh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa juga Tuhan untuk maminya Pastor Jelly Tuhan. Yang pada saat ini sedang berada di rumah sakit Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu keberadaannya Tuhan. Tapi Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Jamah maminya Bapak Ibu Jelly Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami bawa juga Tuhan, Madam Christine Tuhan yang akan besok Tuhan ada upacara di SOS di Eropa Tuhan. Mari campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai terus Madam Kristen ini Tuhan, terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia boleh menjadi garam dan terang. Tuhan, kami serahkan juga besok Tuhan, dia kalau mau donasi ke Turki Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk donasi ke Turki Tuhan. Biar orang yang menerimanya Tuhan boleh menjadi berkat, boleh melihat ada Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk seorang anak yang ada di depan rumah Madam Christine Tuhan. Mari jamaah Tuhan dari narkoba Tuhan. Apapun juga Tuhan, anak ini Tuhan, jangan sampai dia terhilang Tuhan. Jamaah Tuhan, jamaah dari narkoba, minum-minuman drugs, apapun juga Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya Engkau juru selamat yang bisa menjamah, yang bisa memulihkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang pada datang pagi hari ini. Demikian juga hamba-hamba yang belum datang Tuhan, yang tidak bisa hadir. Demikian Hendro, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, pakai GWG ini terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadikanlah GWG ini garam dan terang Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan kepada kami semua sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin kecil, tapi Engkau yang semakin besar. Karena kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Tuhan. Biarlah kami terus berjaga-jaga di alam roh Tuhan. Biarlah kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Tuhan, di saat kami tidak bisa Tuhan, kami percaya Engkau terus memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra Tuhan. Berkati juga Pak Hendra Tuhan, berikan dia urapan yang baru Tuhan. Berkati kesehatannya juga Tuhan, berikan dia kekuatan terus Tuhan untuk membawa GWG ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya Tuhan, istrinya dan ketiga anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati juga sahabat-sahabat kami yang pagi hari ini sudah datang Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, itu bukan karena kami Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini, semua ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kalau kami ada pagi ini, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sangat baik, teramat baik. Terpuji-pujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Nah, haleluya, haleluya. Kami masih dalam hadirat Tuhan. Kami terus bawa Tuhan, baik bangsa negara kami Indonesia, yang Tuhan Engkau percayakan kepada kami ada di dalamnya.
Ya Tuhan, khususnya para pejabat tinggi yang ada, kiranya terus ada di dalam lingkupan naungan penyertaan Tuhan, agar mereka Tuhan Engkau berikan pewahyuan hikmat, akal budi bijaksana, agar bangsa kami para dari pemimpin-pemimpin ini boleh membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang diberkati dan memberkati, menjadi bangsa yang terang bagi bangsa-bangsa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kuasa-Mu ada bagi bangsa kami yang Engkau telah pilih untuk menjadi tiang bangsa, pendoa-pendoa syafaat-Mu, orang-orang kudus-Mu Tuhan. Engkau terus pakai, tambahkan setiap kami hikmat, setiap kami pewahyuan, agar kami terus juga boleh memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa yang ada. Dengan kemajemukan yang ada, kami percaya pada saat ini, pada saatnya Tuhan Engkau menyatukan untuk bangsa Indonesia ini satu dalam ucapan, satu di dalam perbuatan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dahsyat untuk mengubahkan yang tidak ada menjadi ada, yang mati Engkau bangkitkan. Kami percaya setiap ini, roh-roh yang mati, jiwa-jiwa yang mati, Tuhan pada saatnya Engkau bangkitkan mereka, Engkau berikan pencerahan untuk bisa bilang mengerti bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, yang pada saat ini Saudara adalah pilihan Tuhan. Engkau ada pada saat ini di hadirat-Nya bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, suatu kemenangan yang Tuhan berikan. Biarlah waktu momen yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya boleh menjadi terus teladan dan menjadi terang buat saudara-saudara yang lain. Sebab itu mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda engkau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tanda engkau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tanda engkau percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan pada saat ini mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya untuk mencurahkan dan memberikan, yaitu damai sejahtera sukacita, hikmat akal budi kepada saudara dan saya. Dan pada saat ini bersama-sama terima di dalam nama Tuhan Yesus damai sejahtera sukacita yang daripada Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus turun atasmu, diberkati kesehatanmu, diberkati hikmatmu, diberkati semua akal budimu, dan engkau menjadi terang, engkau menjadi berkat buat semua orang. Dan diberkatilah seluruh keluargamu, seluruh anggota keluargamu, dan apa yang kau pikirkan, apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang saudara dan saya sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih Bung Mo. Saya matikan dulu rekaman.